Jadi sebelumnya kakak kesini dengan siapa? Sendiri ya. Jadi kakak tidak ditemani oleh keluarga atau sahabat ya? Tidak. Oke, baik. Sebelumnya kakak tahu konseling individual ini dari siapa? Saya tahu dari kawan dekat saya. Oke, baik. Jadi kawan dekat kakak ini pernah melakukan sesi konseling individual ya? Iya kak. Oke, baik. Jadi sebelumnya kalau kita menjadi sesi konseling ini lebih akrab ya, lebih nyaman, bagaimana kalau kita perkenalan dulu ya? Dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Syifri Yolanda. Saya akan menjadi konselor bagi kakak ya. Jadi bagaimana dengan kakak? Saya sendiri Juliana. Asal saya dari Samarinda. Oke, baik. Sama jauh berarti kak ya? Jadi kakak kesini untuk menceritakan masalah kakak ya? Ya kak. Oke, baik. Jadi kakak tidak perlu takut untuk melakukan sesi konseling ini. Jadi kami menjaga rahasia setiap klien untuk dijaga dengan aman tanpa diketahui oleh orang luar, ya. Jadi kakak sebelumnya sudah melakukan sesi konseling individu belum? Belum kak. Berarti baru pertama ya. Ya. Jadi kakak sudah tahu belum apa itu konseling individual? Belum. Oke, saya sedikit menjelaskan ya. Konseling individual ini adalah konseling yang membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu konselor membantu seorang klien menyelesaikan masalah satu-satu, seperti itu. Jadi kakak sudah paham? Oke, baik. Bagaimana saya bisa membantu dalam masalah kakak hari ini? Coba ceritakan apa masalah kakak. Jika saya mau menceritakan masalah saya bersama pacar saya, yaitu hubungan kami ini sepertinya ada orang ketiga ya, bisa kita bilang. Nah, di sini pacar saya ini mengajak saya untuk serius, tetapi pacar saya ini masih ngechatan sama cewek lain ya, bisa kita bilang. Pas saya tanya kenapa chat sama cewek lain, nah, dia menjawab katanya ini teman masa kecil dia. Nah, di situ saya bilang, kok teman dekat itu kenapa sering kalian ngechat, sering nelfon gitu. Bahkan pas kita di telepon juga tiba-tiba dia dimatiin. Nah, dia angkat telepon dari kawannya kak. Baik, saya sedikit merasakan juga ya. Bagaimana perasaan kakak waktu mendengar pacar kakak itu selingkuh ya, walaupun kita belum tahu juga ya. Tapi bagaimana sih perasaan kakak pada saat itu? Ya sedikit kecewa kak, karena pacar saya ini mengajak saya untuk serius, tapi dia ini sedikit nggak serius gitu kak. Oke, baik. Saya kira rasa sedih kakak sangat mendalam ya. Bagaimana kakak bisa ungkapkan perasaan kakak sekarang? Saat ini saya sudah merasakan kenyamanan sama pacar saya kak. Iya. Tapi sedikit kecewa sih sama dia kak, karena dia sering ngechatan sama temannya, sering teleponan. Ya, menurut saya sih kak, kalau misalnya teman cowok tuh nggak apa-apa. Tapi ini sama cewek ya kak ya. Saya merasakan agak sedikit tidak nyaman. Seperti teman cewek ini sedikit mau merusakin hubungan kami gitu kak. Jadi menurut kakak, si perempuan ini menjadi permasalahan ya di dalam hubungan kakak sama pacar ya. Oke, baik. Bagaimana sih komunikasi di dalam hubungan kakak? Apakah lancar? Kalau komunikasi itu lancar-lancar aja kak. Nah,
Tapi di dalam komunikasi ini ketika kami lagi teleponan, itu video call gitu kan, ataupun lagi ngechat gitu kan, dia bisa jadi lama balas chat saya karena dia mementingkan temannya ini daripada saya gitu ya. Oh iya, baik. Berarti komunikasi kakak dengan pacar lancar, tapi sedikit ada gangguan ya dari kawan seperti itu. Berarti dia mengutamakan kawan, berarti ya. Oke. Jadi bagaimana sih perasaan kakak pada saat itu? Saya sedikit kecewa sama pacar saya ini Kak, karena dia mengutamakan temannya ini Kak daripada saya. Sedangkan saya ini kan pacarnya. Nah, di situ saya agak benci ya Kak, gitu. Saya bilang benci sama kawannya ini. Itulah. Sudah berapa kali pas ketemu saya buka lah WA dia untuk ngechat WhatsApp dia sama kawannya dia kan. Pas saya lihat chatnya sedikit pas sedikit ngechatnya agak ada kata bad gitu Mbak kan. Nah kan kalau kata bad itu kan untuk pasangannya doang Mbak kan, ataupun kawan sesama cewek gitu kan. Nah pada saya ini panggil ke kawannya ini bad. Nah saya sedikit agak tersinggung Kak, sakit hati ketika melihat chat dia sama kawannya Kak, gitu. Oke, teruskan. Pas saya ngeblok nomor kawannya ini Kak, saya hapus. Tiba-tiba saya minta lah, boleh nggak WhatsAppnya sama saya gitu Kak kan, untuk bisa saling percaya gitu Kak kan. Dia tetap kasih sama saya kan, tapi dia juga masih ada berkomunikasi dengan cewek lain lagi Kak. Bukan satu teman itu aja, ada juga teman lainnya dia berkomunikasi. Nah di situ pas saya nanya kenapa ngechat lagi kawan cewek, sedangkan saya nggak dikasih Kak. Pas saya ngechat kawan cowok saya itu pun saya perlu ya Kak ya. Dia bilang janganlah ngechat kawan cowok, nggak bagus gitu kan. Saya bilang kok kamu bisa ngechat sama cewek, masa saya tidak bisa, itu kan cuma kawan, sama seperti dirimu saya bilang. Karena saya sudah emosi di situ, saya langsung tutup lah teleponnya biar nggak terbawa emosi terlalu berat gitu. Oke. Bagaimana sih Kak solusi untuk menyelesaikan masalah saya dengan pasangan saya ini Kak? Oke. Jadi solusi menurut saya ya, mungkin kakak bisa lebih membuka komunikasi antara pasangan kakak ini, bisa terbuka jujur dan mengajak pasangan kakak ini supaya bisa bicara jujur juga kepada kakak, saling terbuka antara satu sama lain, dan juga bisa saling memahami, support gitu, dan tidak terlalu posesif ya antara pasangan kita. Jadi kita harus positif antara berpikir untuk tidak menuduh pasangan kakak yang tidak dulu. Jadi apakah kakak mengerti dan paham dari sesi konseling ini? Mengerti Kak? Oke, berarti apakah kakak sudah menemukan solusi dari masalah kakak pada hari ini, dari permasalahan pasangan kakak ini? Sudah Kak. Oke, berarti kakak sudah paham ya? Oke, jadi mungkin kakak bisa menjelaskan kepada pasangan kakak ini untuk saling mengerti, memahami, juga menjaga perasaan pasangan satu sama lain ya, untuk menjaga hubungan ini lebih langgeng gitu ya, sampai ke pelaminan ya. Oke, baik. Jadi bagaimana sih Kak sesi konseling ini? Apakah nyaman gitu sama saya? Nyaman Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi oke Kak, terima kasih untuk sesi konseling ini ya.
Jadi bagaimana sih kita untuk melanjutkan sesi konseling selanjutnya? Apakah ada waktu kakak mungkin? Untuk minggu depan saya akan kembali lagi ke sini untuk menyelesaikan masalah saya dengan pasangan saya, Kak. Oke, baik. Oke, baik Kak. Terima kasih telah datang ke sesi konseling kami, dan semoga masalah kakak ini cepat selesai ya. Dan mungkin solusi saya ini bisa teratasi dengan baik ya. Terima kasih banyak, Kak, telah mendengar curhat saya dan solusinya. Iya Kak, terima kasih.